Nah, tadi itu saya udah bikin Firebase service. Nah, tadi saya copy contohnya dari sini. Nah, saya ambil dari sini. Nah, saya udah tambahkan di sini Firebase service. Oh iya iya benar-benar, sorry. Oke. Oke, ini udah ya. Oke, ya tadi itu udah sampai nambahkan ini ya di asistennya udah ditambahkan satu kelas service yang namanya Firebase service. Di sini udah saya tambahin kelas Firebase service itu extensinya itu ke Firebase messaging service. Dia udah saya ambil dari contoh yang ini. Kemudian dia itu punya satu metode yang override, artinya metode yang harus yang emang ada bisa kita pakai dari extend di Firebase messaging service, yaitu metode ini, message recipient. Nah, metode message recipient ini nanti dia akan kita bisa dapatin data yang dikirim dari Firebase. Jadi ini secara background bisa muncul data yang disimpan, yang dikirim dari Firebase itu bisa kita ambil di sini. Nah, contoh untuk mengambilnya saya buat pakai log ini. Ini saya ganti log aja. Nah, jadi yang saya ambil itu nanti remote message datanya, ataupun kita bisa ambil di sini. Misalnya kita kirim selain data itu ada apa ya? Ada notification-nya. Kemudian kita cek lagi apa aja yang ada. Nah, ada message ID. Kemudian jadi dari paling banyak sih dari data ya, kita nanti ngambilnya dari data. Ini dihapus aja, ambilnya dari data. Kemudian di sini saya sudah buat juga datanya itu ini sebagai OBS-nya keluar. Apa ya? Oke, sorry, rekam pakai ini aja nggak masa QuickTime. Kepotong. Ini ada. Oke, ternyata ada, sorry. Oke, kirain tadi tidak kerekam. Oke, tadi sampai mana? Ya ini. Jadi kita bisa ngambil apa yang ada di dalam data dengan kayak gini. Kita bisa validasi dulu kalau objeknya itu tidak sama dengan null. Kita bisa ambil titelnya, bodinya, ataupun kita mau ambil apa aja yang dikirim dari si Firebase. Jadi pengirimannya kayak yang di medium ini. Raw bodinya ini ada titel, ada image, ada body. Nah, apa aja yang dikirim di dalam data ini bisa kita ambil dengan menggunakan ini JSON object. Kita ambil JSON object yang dari remote message data, kemudian kita ambil ininya, objeknya apa. Di sini ada title, ada body. Misalnya kalau ada message, kita tinggal ambil aja di sini message sesuai apa yang dikirim dari sini. Oke, kemudian di sini saya ngirim send notification, ini satu metode. Nah,
Ini metode ini yang menampilkan notif di Android langsung. Nah, pemanggilan notifnya ini pertama saya ini contoh menggunakan notifnya menggunakan suara. Ini suara sirene yang disimpan di RAW. Nah, untuk memanggil suara itu yang disimpan di RAW kita bisa panggil kayak gini, sound file sound Yuri .2 Yuri, kemudian kita parse si path dari si sirene ini parse-nya kayak gini, Android resource. Nah, karena dia disimpan di dalam RAW, maka kita panggil kayak gini, Android resource. Kemudian get application context package name. Nah, package name ini package name yang ada di ini ya, di sini yang di atas ini. Kemudian dia di dalam folder RAW, nama filenya Sirene. Nah, si Sonyura ini kita panggil untuk ketika notif masuk, maka dia akan bunyi sesuai dengan audio ini Sirene. Nah, kemudian untuk pemanggilan notification itu sekarang butuh divalidasi karena cara penggunaan notif di Android lebih besar dari Oreo. Itu kita validasi kayak gini. Kita butuh notification manajernya, kemudian importance-nya, kemudian channel-nya. Nah, kemudian description sama description-nya kita butuh isi juga. Nah, ini sebenarnya tinggal dipakai aja. Ini nggak penting-penting banget di hafal. Kemudian kita buat satu objek audio attribute. Nah, kemudian dari Yuri yang kita udah buat tadi di atas kita isiin di sini untuk channel sound-nya. Kemudian dari objek notification manager yang kita buat di atas kita create, dan channel dari objek yang kita buat tadi kita masukkan di dalam. Kemudian kita buat boulder-nya. Nah, jadi boulder-nya itu pertama set content detail itu ngambil dari message detail yang isinya itu dari sini. Message detail yang kita ambil dari sini. Jadi kalau misalnya kita mau butuh data yang banyak lagi, tinggal ditambahin aja parameter yang di atas. Kemudian message body-nya kita isi di set content text. Kemudian ada grup ininya, grup keyword. Nah, ini sebenarnya properti yang bisa kita pakai untuk pemanggilan notification. Nah, kemudian ada file result intent menuju ke main activity. Ini ketika si notif diklik, maka dia akan masuk kemana. Nah, ini saya arahkan ke main activity, kemudian dia ngirim data message body yang key-nya adalah data. Kemudian kita arahin dia ke pending intent. Nah, dari pending intent ini nanti kita bisa isi si pending intent ini di notify manager ini. Nah, ini sebenarnya untuk keperluan ketika notification-nya diklik sih. Oke, nah nanti kita akan langsung coba buat notification-nya itu muncul nanti berdasarkan token. Kita akan misalkan token melalui konsol. Nah, untuk mendapatkan token itu ada scriptnya. Jadi di main activity udah saya tambahin scriptnya itu kayak gini. Jadi kita butuh panggil si Firebase Instance ID get instance, kemudian kita panggil si add on complete listener ini. Nah, nanti di dalam sini nih kita bisa panggil si token itu dari si tags ini, tags yang ada di sini. Kemudian tags.result.token. Nah, jadi bisa kita validasi juga kayak gini. Kita masukin di sini. Kalau misalnya task result itu sukses, maka kita bisa ambil task.result. Nah, di dalam task.result itu ada tokennya. Nah, token ini nanti kita akan isi ketika kita ngehit API Firebase. Oke, kita akan coba. Tadi di Medium ada caranya. Nah, ini ya. Nah, caranya di sini pertama dia butuh content type dan authorization. Ini saya buka dulu Postman.
Nah, ini kita butuh linknya kayak gini, link untuk ngepostnya. Nah, ini konsol yang tadi dibuat. Oke, restore yang tadi hilang. Nah, kita butuh method post, kita copy di sini. Kemudian tadi itu dia butuh headers. Nah, headers yang pertama itu yaitu content type. Di sini kita butuh content type. Content type-nya di sini aplikasi JSON. Nah, kemudian setelah itu dia butuh authorization. Kemudian di sini ada key sama dengan, nah, key-nya itu your APK. Nah, your APK itu dapatnya dari konsol si Firebase tadi yang kita udah buat. Nah, di sini ya kita butuh masuk ke ini, cloud messaging. Ini konsol yang tadi, projectnya MVVM and Notif. Kemudian di sini kita butuh project settings dulu. Oke, coba tanpa project setting, barangkali bisa satu kali. Nah, di sini bisa kita tes. Ya, kita butuh project setting. Di sini coba ya project setting. Nah, di sini ada cloud messaging-nya untuk ngambil APK. Nah, ini APK-nya. Kita copy dan kita masukin di sini. Oke, kemudian di body-nya tadi di medium. Nah, ini ya, kita bisa pakai ini. Copy, kemudian kita masukin dia di raw. Raw-nya kita pilih JSON. Nah, ini kita bisa paste. Nah, nanti di to ini kita isi token. Oke, nah, sekarang kita masuk ke konsolnya. Di konsolnya itu harusnya kita butuh buat coba masuk di overview. Kita butuh tambahkan dulu di sini. Nah, di sini oh ya, di sini udah ada. Oh ya, di sini udah masuk. Nah, tinggal kita ambil Google Service JSON-nya, karena kalau kita baca di Google Assistant yang di sini step by step-nya, dia itu butuh di sini cek lagi. Oh, dia nggak butuh ya. Di sini tinggal kita tambahkan aja service. Nah, ini service kita copy. Ini di copy, kemudian kita masukin di dalam manifest. Nah, isi di atas application. Nah, ini kita isi dari nama ininya Firebase. Oke, kemudian kita cek lagi asistennya apa aja yang butuh di ini lagi. Makanya di sini udah semua. Oke, sekarang kita coba running ya. Ini kita butuh dapatin token dulu. Ini saya running di API ini ya, API 23 supaya ringan. Oke, nah untuk cara ngetesnya, kalau misalnya dia belum bisa ngetes, jadi dia itu butuh download Google Service JSON-nya. Dan di sini butuh add fingerprint. Nanti kita coba tes lagi. Kalau misalnya datanya nggak masuk, berarti kita butuh tambahkan Google Service JSON-nya
kemudian butuh tambahkan fingerprintnya. Untuk cara ngetesnya, kita masuk ke sini cloud messaging. Di sini bisa kita tes send your first message. Sini, nah di sini tuh ada keterangannya. Pertama, notification titelnya, misalnya di sini kita mau titelnya titel contoh, kemudian teksnya teks contoh. Nah di sini ada muncul ya, ada muncul ininya. Nah titel contoh, teks contoh. Kemudian kalau pengen ada gambar, kita bisa isi link gambar. Kemudian notification name ini opsional. Nah ini bisa diklik next. Kemudian di sini ada topiknya. Nah ini default aja kayak gini. Kemudian select app-nya bisa kita pilih sesuai dengan nama package. Kemudian bisa kita klik next. Oke, nah sekarang kita coba dulu apakah dia udah keinstall. Ini masih proses install. Ini percobaan menggunakan konsol, kemudian nanti kita akan coba menggunakan Postman. Oke, ini agak lama. Oke, coba baca-baca asistennya. Nah, di sini kalau di asistennya itu tidak perlu isi ininya, apa namanya, Google Service JSON. Berarti tanpa itu bisa. Moga-moga bisa jadi. Nah, kalau misalnya pakai ini juga Google Service Design-nya tidak bisa, berarti kita butuh menambahkan Google Service Design yang tadi. Ya, di sini itu butuh permission internet pastinya. Ini tambahkan uses permission internet. Kemudian selain internet bisa pakai network state ini, akses network state. Dan satunya lagi itu wajib. Ini tiga ini wajib untuk permissionnya. Oke, IP state. Ini agak lama. Oke. Ini aja ya. Jadi butuh tambahin service di sini. Kemudian butuh class service dan butuh token. Nah, ini token caranya bisa pakai Postman untuk
cara mengirim notifnya ataupun pakai konsol. Nah, ini makanya belum install. Coba cari emulator yang lain. Coba pakai Max. Ini dimatiin dulu. Lama. Oke, coba cari emulator yang lain. Ini lagi lama. Oke, coba. Kenapa ya? Oh. Oke, coba close dulu, kemudian buka lagi. Oke. Oke, coba lagi pakai emulator yang ini. Sabar ya, Mas. Ya, emulatornya.
Oke, sambil nunggu aja ya Mas. Eh, Sambil nunggu kita coba pahami dulu MPVM. MPVM tutorial. Nah, jadi MPVM itu sebenarnya satu pattern. Di sini ada tutorialnya, ada banyak. Nah, di sini dia pakai coroutine dan arsitektur komponen. Oke, jadi di sini dia bilang banyak sekali arsitektur pattern yang bisa kita pakai, termasuk ada MPVM, ada MPG ataupun MPP. Nah, di sini MPVM itu kepanjangan dari model, view model, model, view model, model. Nah, di sini dia butuh menambahkan ini Android Lifecycle View Model. Nah, ini ada 3 ini butuh ditambahkan. Kemudian kalau untuk coroutine dia butuh tambahkan ini 3 ini coroutine. Jadi ada untuk 3 ini Kotlin coroutine
ada core-nya, kemudian ada Android-nya, kemudian ada tesnya. Tesnya sebenarnya sih opsional. Oke, di sini dia pakai untuk membuat aplikasi menggunakan ROM. Oke, kita coba baca-baca lebih ini apa namanya secara singkat aja. Nah, nanti saya juga akan menjelaskan juga secara singkat. Jadi sebenarnya untuk pakai view model ini lebih menggantikan life cycle-nya si activity gitu. Jadi kelihatan datanya itu bisa live. Jadi setiap perubahan yang biasanya kita menggunakan sweep refresh, nah di MVVM itu tak perlu menggunakan itu. Nah, ini contoh guide-nya kayak gini. Jadi activity atau fragment. Di dalamnya itu ada view model, ada live data. Nah, jadi ada penghubungnya yang namanya itu repository. Kemudian dari repository itu datanya bisa dua. Misalnya data online itu pakai retrofit ngambil dari web service atau dari SQLite menggunakan Arum. Jadi guide-nya kayak gini, di mana view itu atau activity atau fragment itu tidak berhubungan langsung dengan data. Jadi dia ada yang namanya itu view model. Nah, ini ada contoh aplikasinya. Nah, ini nanti kita by praktek aja. Kalau baca seperti ini, nah ini udah paling jelas di sini dia menjelaskan testingnya juga. Di sini dia langsung menguji repository. Ini bagus untuk dipelajari. Oke, ini kita batalin aja. Nah, kita akan install dia ini di kenapa? Ini coba langsung install. Jadi sebenarnya di video YouTube saya udah jelasin MVVM itu gimana. Saya akan buka project GitHub-nya. Ini secara basically untuk MVVM. Kalau yang Medium tadi itu sebenarnya dia udah menggunakan Mockito untuk testing, uji testingnya. Dan di sini kalau dilihat panjang,
panjang. Nah, ini kita coba lebih ke basicnya gimana. Loading. Ini pakai HP aja deh mas. Sekali. Oke, ini oke, di cancel aja. Ini dari tadi 3 emulator ya, tidak jadi. Oke. Iya. Ya ampun, ini langsung pakai HP aja deh. Ini nggak tahu kenapa sering ngebug. Dia butuh di close kemudian buka lagi. Nah, ini langsung pakai HP aja. Saya coba screen pakai AirDroid. Oh, ini udah. Nah, ini langsung ke Xiaomi aja, biar lebih cepat. Oke. Ini kalau pakai HP ini bisa jauh lebih cepat dibandingkan dengan emulator. Ini di sini pengajiannya udah mulai. Nah, untuk videonya itu di sini itu di sini soalnya ada untuk NPPN saya bahas. Nah, ini NPPN pattern. Nah, ini ada GitHub-nya. Tapi ini masih pakai Java. Nah,
Jadi kalau MPVM itu dia pertama butuh view modelnya. Nah, jadi view model itu butuh extend ke view model. Jadi ada satu kelas namanya hitung view model, kemudian extend ke view model. Nah, di sini ada satu variabel result data, kemudian ada method calculate di mana ada nilai 1 dan nilai 2. Kemudian ada result datanya. Result datanya itu ngambil dari nilai 1 dan nilai 2 itu dikali. Nah, kalau kita lihat sebenarnya menggunakan pattern MPVM itu sebenarnya memisahkan logic dari UI. Jadi logic itu diisi di view model. Kemudian UI itu tidak ada berhubungan dengan logic. Jadi murni UI itu atau activity itu ngambil hasil dari si view model. Nah ini ya, ini contohnya. Logiknya di sini, logic calculate di sini. Kemudian kita coba lihat ke activity atau ke view-nya. Nah di sini ada view main activity. Oke, nah di sini kan kalau dilihat di sini cuman ada edit text, kemudian ada button. Nah ada dua edit text untuk mengambil nilai yang tadi, nilai yang di sini, nilai 1 dan nilai 2 diisi di situ. Nah, kemudian ketika button itu dihitung, nah, di sini dia cuma ngevalidasi aja, ngevalidasi kalau nilai 1 dan nilai 2 itu sama-sama itu tidak kosong, maka dia bisa else-nya itu bisa menghitung. Nah, di sini diambil hitung view model titik calculate nilai 1 nilai 2, kemudian panggil si hasil hitung. Nah, hasil hitung itu ngambil dari mana? Yaitu dari si hitung view model dot result data yang mana ada di sini. Nah, ini logiknya ada di sini. Sementara untuk UI sebenarnya dia cuman untuk validasi. Sebenarnya validasi juga bisa dilakukan di view model. Nah, kalau kebanyakan ada yang menggunakan validasi UI di activity, ada juga menggunakan validasi logic di view model. Nah, ini sebenarnya kegunaan dari MVVM, memisahkan logic itu dengan UI. Ini kalau masih sederhana, masih calculate. Nah, kalau misalnya ada data dari retrofit yang banyak, bisa dipakai pattern ini. Nah, dan enaknya dia sudah live data. Terus yang nah ini lama, sama aja kalau pakai HP. Iya. Oh ya, ini ya. Ini ya. Iya iya. Kirim di sini aja, di Meet sini. Tutorialnya ini. Ini nanti saya akan bahas untuk pertemuan 6. Nanti pas CRUD-nya itu pakai VPN dan coroutine. Oke, MySQL ya Mas ya? Iya, MySQL. Ini apa namanya? Linknya benar nggak di ini? Oh iya ya, kok di sini ini ya kayak ke enkripsi gitu. Ke enkripsi. Nah, ini udah jadi ininya. Udah keinstall. Nah, kalau kita lihat log chat-nya itu lihat tag chat-nya. Nah, log chat yang sini token FCM itu bakal ada ini token. Nah, ini token yang bisa kita pakai kalau mengirim data. Nah, ini kan udah ada ya, udah ada di sini. Nah, ini kita coba send notif. Kemudian di review. Oh, kok bahasa gini ya? Kemudian di publish. Oke, dia masuk di sini nih.
Di sini masuk. Nah, coba dicek. Nah, ini masuk. Nah, yang kenapa dia apa namanya? Error. Nah, di sini bisa dilihat errornya no value for title. Nah, jadi di data itu, di data yang di sini nggak ada datanya, nggak masuk. Nah, ini bisa kita komen dulu. Jadi dia udah masuk datanya. Sini saya mau coba ini remote message notification dot title. Ini mau ambil titelnya. Nah, ini kan masih ngirim dari konsol. Ini di running lagi. Jadi dia tadi error karena kalau dia ngirim dari konsol itu kayak tadi. Ini bahasanya jadi bahasa ini. Jadi ya kena virus atau apa ya? Heran saya. Biar aja deh. Jadi tadi error itu karena JSON ini remote message data itu nggak ada isi. Nah, ketika dia ngambil value title, body, dan message, itu bisa error karena emang nggak ada isi. Gitu. Oke, nah ini di sini saya langsung ngambil notification karena dari konsol itu isinya ada di notification, bukan di data. Nah, ini coba lagi. Ini saya edit aja. Ini kalau nggak salah edit. Nah, ini tunggu dia running lagi. Oke. Nah, ini udah diinstal lagi, ada install. Nah, coba untuk konsolnya di ini lagi, review. Oke, publish. Nah, ini cek datanya apakah kirim. Nah, lihat di log chat. Ini harusnya data yang ini ada, yang titel. Coba dicek. Oke, ini nggak masuk. Nah, coba pakai ini ya. Saya mau pakai token. Kemudian kirim di sini postman. Oke, send. Nah, ini harusnya berhasil. Iya, ini kalau kayak gini dia berhasil. Nah, harusnya di sini. Nah, di sini dapat ya. Dapat message datanya. Nah, di file load ini kan. Nah, pakai data, message data. Di sini yang saya kirim. Nah,
di sini ada image, kemudian ada title, ada message. Nah, coba cek lagi yang di Postman. Nah, di sini title, image, dan message. Nah, coba saya mau tambahkan di sini ada body. Ini bodinya. Oke. Nanti di sini saya bisa aktifkan lagi yang ini. Yang ini. Ini refresh saja. Nah, untuk pemanggilan yang ini itu menyesuaikan yang ada di Postman. Jadi ini title, image, message, body. Jadi kalau misalnya nanti mau kirim apa namanya data dari backend ke mobile, nanti di sini misalnya ada ID, ID absen misalnya. Ini misalnya 900. Nah, nanti si ID absen ini yang kita bisa tangkap. Kita bisa tangkap nanti di notif atau data yang dikirim ke sini. Nah, kemudian dari data absen itu ketika si notif itu diklik, nah, ketika si notif itu diklik, kita bisa menggunakan pengiriman data menggunakan ini reset intent. Nah, jadi data ini diklik, notif diklik, dia akan mengirim data ke main activity. Nah, dari main activity itu bisa kita kelola datanya. Nah, nanti bisa ada tombol misalnya tombol approve atau tombol apa namanya not approve dan lain sebagainya gitu. Ini tinggal dicoba. Ini saya send. Nah, jadi notifnya itu seperti ini. Nah, di sini ada ya body new text message terus bodinya. Nah, kalau dilihat di Postman ini kemudian bodinya. Nah, misalnya bodinya diedit, bodinya apa saja. Kalau di send, nah, di sini ada lagi. Nah, bodinya apa aja. Nah, kemudian kalau kita log chat juga, nah log chatnya di sini, yang ini payload ini ada juga di sini datanya. Nah, message data payload. Nah, coba ketika notifnya diklik. Nah, notifnya diklik kan muncul ke main activity. Jadi kalau misalnya ini diklik, dia akan mengarah ke main activity. Nah, ini saya akan coba di main activity kalau saya mau tangkap data ya. Nanti di sini saya tangkap file data. Tangkap data sama dengan intent get string extra. Nah, di sini tinggal isi datanya. Kemudian di log.